Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang indahnya Islam dari pertemuan pekan lalu. Ya, kita sampaikan poin-poin berikutnya insyaallah taala. Pada pekan lalu kita sampai pada poin yang keberapa? Berapa? 7. 7 ya. Sekarang 8. Baik. Sekarang kita poin yang ke-8. Adapun yang ke-8, bahwasanya Islam ya mengatur harta ya dengan pengaturan yang tengah di antara sistem sosialisme dengan sistem kapitalisme. Kita tahu bahwasanya di dunia ini menganut dua sistem kepemilikan. Sebagian negara ya seperti Rusia, kemudian Cina menggunakan sistem sosialis dan sebagian negara terutama di Eropa menggunakan sistem kapitalis ya. Adapun sosialis yaitu bahwasanya semua harta milik bersama, ya, bahwasanya tidak boleh seorang kemudian kaya raya sendirian, maka hasil harus diatur oleh pemerintah sehingga semua kekayaan adalah milik bersama. Itu yang mereka dengung-dengungkan atau mereka propagandakan bahwasanya semua harta milik bersama. Tentunya sistem ini menunjukkan ketidakadilan kalau ada orang yang berusaha ya berijtihad sungguh-sungguh ternyata dia dianggap sama dengan yang lainnya. Kalau orang memiliki kekayaan yang banyak maka kekayaannya harus di-share sama yang lainnya. Ya, maka ini tentu tidak memacu seorang untuk memiliki harta ya yang sendiri karena seluruh harta harus milik bersama dan muncullah ketidakadilan bagi orang yang bersungguh-sungguh dengan orang yang malas. Lawannya adalah kapitalis ya. Kapitalisme bahwasanya setiap orang boleh individu memiliki harta sebanyak-banyaknya, dia bebas melakukan seenaknya ya. Yang dia inginkan dengan harta tersebut berfoya-foya, tidak ada yang bisa melarang dia ya karena sistem kapitalis ya ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Islam datang dengan sistem yang tengah, mengakui kepemilikan pribadi individu tetapi kepemilikan tersebut diatur dengan syariat Islam. Di antara bentuk pengaturan Islam terhadap harta, yang pertama Islam menganjurkan penganutnya untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Oleh karenanya banyak sekali ayat dalam Al-Quran menyuruh untuk berinfak. Ya, menyuruh untuk berinfak. Kemudian boleh melakukan ya atau menggunakan harta tersebut namun tidak boleh mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang yang mubadzir membuang-buang harta adalah teman-teman syaitan. Ya kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah ya, silakan. Tidak dilarang orang makan enak, tidak dilarang orang menggunakan hartanya untuk kesenangannya, tetapi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Oleh karenanya meskipun Islam mengakui kepemilikan individu, tetapi ya perintah untuk melakukan kegiatan sosial sangat banyak, bahkan diwajibkan. Di antaranya adalah zakat ya. Maka setiap pemilik uang diambil 25% untuk diberikan untuk di-share kepada yang lain. Sisanya masih banyak bisa dia gunakan untuk dirinya sendiri. Kemudian belum lagi infak-infak yang sunnah, sedekah-sedekah yang sunnah. Bahkan dalam Islam ya Nabi SAW mengatakan wa habbul a'mali ila Allah ya bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberi kebahagiaan kepada saudaranya ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk menguatkan penggunaan harta secara sosial dalam Islam, maka ada filosofi dalam Islam yaitu bahwasanya harta yang Anda miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Hanyalah titipan dari Allah, harta tersebut milik Allah. Allah titipkan kepada Anda, kalau Anda olah dengan baik, Anda akan dapat ganjaran yang banyak. Silakan digunakan, tetapi aturannya harus sesuai dengan aturan pemilik harta yang sesungguhnya. Makanya dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Dan infakkanlah harta yang Allah menjadikan kalian mustakhlafin, yaitu menguasai harta tersebut. Mustakhlaf diambil dari istikhlaf ya. Istikhlaf yaitu Allah menjadikan kalian khalaif, yaitu khalifah, memiliki harta yang sebelumnya dimiliki oleh yang lain. Sehingga harta tersebut berpindah dari orang sebelummu, sekarang di tanganmu. Satu saat harta tersebut berpindah dari dirimu kepada yang lainnya. Ya, demikianlah harta berpindah dari satu orang kepada orang yang lainnya. Tatkala harta tersebut lagi di tangan kita, kita punya rumah, dahulunya rumah tersebut semen, besi-besi milik orang, terus kita beli, berpindah kepada kita, kita bangun rumah kita. Ya. Suatu saat rumah ini mungkin kita jual atau kita wariskan kepada ahli waris kita, berpindah kepada tangan berikutnya. Sama, kita dulunya tidak punya uang, kita kerja, maka kita ambil uang, dikasih dari orang lain sebagai upah dan yang lainnya. Suatu saat kita gunakan untuk bayar ini, maka uang kita berpindah kepada orang lain. Atau mungkin kita meninggal dunia, maka berpindah kepada ahli waris kita. Oleh karenanya, hartanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada seorang Arab Badui ditanya, "Liman hadhil ibil?" Ini onta milik siapa? Maka orang Arab Badui menjawab, "Lillahi indi." Ini onta milik Allah tapi lagi di tangan saya. Ya. Ini onta milik Allah tapi lagi di tangan saya. Makanya Allah mengatakan juga dalam Al-Qur'an, "Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum." Berikanlah kepada mereka harta Allah yang ada pada engkau. Jadi tatkala kita sadar bahwasanya harta ini milik Allah sesungguhnya, ya, jangankan harta kita sendiri milik Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka kita harus tahu penggunaan harta harus sesuai dengan aturan pemilik yang sesungguhnya. Karena kita hanya dititipkan. Seorang yang dititipkan boleh menggunakan barang titipan sesuai dengan izin pemilik harta yang sesungguhnya. Oleh karenanya dalam aturan Islam, silakan memiliki harta atas nama dirimu dan kau gunakan sesuai aturan Allah. Kalau kau bersedekah, maka yang dapat pahala engkau. Ya. Silakan. Jadi inilah Islam di antara sosialis dan kapitalis, mengakui kepemilikan pribadi tetapi diatur untuk banyak bersedekah kepada yang lainnya. Baik. Yang kesembilan, di antara indahnya Islam, ya, Islam mengajarkan bahwasanya dunia ini adalah medan cobaan, medan ujian. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan akan hal ini. Di antaranya Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Ya, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 masa. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang amalannya yang terbaik. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan di atas muka bumi perhiasan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Oleh karenanya Allah juga menegaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam kepayahan. Artinya seorang yang hidup di atas muka bumi ini pasti mengalami ujian, siapapun dia. Makanya waktu Allah mengingatkan Nabi Adam alaihissalam agar tidak mendekati pohon tersebut atau buah tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam dan Hawa, hati-hatilah kalian terhadap iblis, karena itulah musuh kalian berdua. Jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga menuju dunia, fatashqa, maka kau akan sengsara, akan susah. Ya. Kalau di surga minta apa saja tinggal bilang akan datang, akan dihidangkan. Adapun tatkala di dunia harus berusaha. Ya. Maka Islam tidak pernah mengajarkan bahwasanya orang di dunia akan terus senang, akan terus tertawa. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Semua itu hanya ada di surga. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersabar dengan berbagai macam ujian. Harus bersabar. Islam mengajarkan dalam kesabaran tersebut ada pahala yang besar, ada ganjaran yang besar. Di balik kesabaran tersebut ada hikmah yang luar biasa yang Allah siapkan. Itulah yang Islam ajarkan dalam ajaran-ajaran kepada penganutnya. Oleh karenanya Nabi SAW waktu ditanya, "Man asyadun nasi balaan?" Siapa orang yang paling berat ujiannya? Nabi mengatakan al-anbiya, para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang soleh.
Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Imam Syafi'i pernah berkata, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya ujian kehidupan ini, ujian zaman datang terus-menerus tiada hentinya dan kesenangan datang sesekali. Intinya dalam ayat, dalam hadis terlalu banyak menyuruh orang Islam untuk bersabar, mengingatkan bahwasanya di dunia ini tidak ada kesenangan yang sempurna, pasti terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Ya, kesempurnaan hanya ada di surga. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian dalam surga tanpa ada kesedihan, tanpa ada kekhawatiran. Adapun di dunia, siapapun dia kalau mau hidup, maka dia pasti akan diuji. Siapapun dia, mau raja, mau rakyat jelata, mau menteri, mau pejabat, mau siapa saja, mau ustadz, mau enggak ustadz, mau jagoan, pendekar, semuanya pasti apa? Diuji. Siapa yang tidak pernah menangis? Apakah ada presiden tidak pernah menangis? Ya? Apakah ada raja tidak pernah menangis? Ya? Apakah ada raja tidak pernah diomelin istrinya? Semua orang diuji. Diuji karena kehidupan ini memang tempat ujian. Oleh karenanya kita dapati seharusnya orang Islam adalah orang yang paling sabar menjalani ujian di dunia ini. Berbeda dengan sebagian agama-agama yang lain, ya. Ya. Tatkala mereka salah dalam hal ini, ya. Banyak di antara mereka yang tidak kuat menghadapi ujian dan akhirnya mengakhiri ujian tersebut dengan bunuh diri. Makanya kalau kita lihat daftar kematian bunuh diri di dunia ini, ya sangat banyak ya. 1 tahun paling tidak 800.000 sampai 1 juta orang yang bunuh diri di dunia ini setiap tahun. Yang berhasil bunuh diri. Yang mencoba bunuh diri dan gagal lebih banyak daripada itu ya. Yang minum baygon enggak jadi mati, yang gantung diri enggak jadi mati ya. Yang robek tangan yang enggak jadi mati banyak ya. Mau bunuh diri sudah ketahuan. Mau lompat ternyata patah tulang tidak jadi mati banyak ya. Itu lebih banyak lagi daripada yang berhasil bunuh diri. Dan kebanyakan daftar orang bunuh diri tersebut bukan di negara Islam, negara-negara kafir. Negara-negara yang mungkin tidak percaya sama Tuhan seperti Rusia dan yang lainnya, atau negara-negara yang meyakini reinkarnasi akan adanya kehidupan selanjutnya. Dia tidak kuat menghadapi ujian hidup sekarang, saya bunuh diri aja supaya saya hidup dalam kehidupan apa? Selanjutnya. Demikian juga di sebagian negara seperti di Jepang. Justru bunuh diri terkadang suatu kebanggaan. Bukanlah orang-orang samurai melakukan apa? Harakiri. Tatkala dia merasa melakukan kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka dia bunuh dirinya dengan menikamkan perutnya kemudian merobekkan apa? Ususnya. Ya. Oleh karenanya banyak bunuh diri di Jepang. Banyak ya. Orang tua yang merasa dirinya tidak bermanfaat lagi, hidupnya tidak dianggap oleh anak-anaknya, bunuh diri. Anak muda yang stres tidak bisa merasa gagal dalam kehidupannya, bunuh diri. Ya. Subhanallah, mudah sekali bunuh diri. Artis Korea saya dengar kemarin juga bunuh diri ya. Sudah bikin goyang orang banyak, dia sendiri bunuh diri. Siapa namanya? Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau saya tidak tahu memang. Saya dengar-dengar juga. Masya Allah. Bunuh diri. Ya. Islam subhanallah tidak mengajarkan demikian. Islam orang lihat di mana-mana umat Islam disiksa, diintimidasi. Enggak bunuh diri. Sabar. Islam mengajarkan kesabaran. Islam mengajarkan ketabahan. Akhlak yang mulia. Sabar dalam berbagai macam ujian. Dan negara-negara lain sedikit-sedikit bunuh diri. Sedikit-sedikit bunuh diri. Kenapa? Karena keyakinannya terhadap akhirat salah ya, atau tidak meyakini adanya hari akhirat, atau meyakini reinkarnasi sudah tinggal mati tinggal hidup lagi gampang ya. Nanti hidup lagi tahu-tahu jadi monyet, tahu-tahu jadi kambing, jadi kecoa, jadi kutu busuk kan kasihan. Jadi subhanallah, Islam adalah agama yang terindah ya. Antum tidak dapati dalam ajaran-ajaran yang benar-benar menyuruh sabar seperti apa? Islam, tentang pahalanya, tentang bersabar kalau anak meninggal dunia, bersabar kalau tidak bisa melihat lagi. Banyak luar biasa hadis-hadis dalam Islam. Makanya Islam adalah agama terindah dalam masalah ini. Ya, bukan menjanjikan kepada penganutnya suatu yang mustahil. Kalau kamu masuk Islam, kau tidak akan sedih. Tidak ada dalam Islam demikian. Kalau kamu masuk Islam tertawa terus, enggak ada dalam Islam. Itu Islam tidak mengajarkan yang demikian. Itu tidak realistis. Justru realistisnya ujian ini ada, hidup ke dunia inilah apa? Medan
ujian. Coba siapa di antara ente yang tidak pernah diuji? Semuanya pernah diuji. Saya sering sampaikan, bukan cuma antum saja yang menangis ya. Orang-orang kaya juga menangis. Orang-orang miskin juga menangis. Bukan cuma orang miskin aja yang mencret. Raja, presiden juga pernah mencret. Kalau enggak percaya, tanya coba. Semua pernah sakit. Ya. Oleh karenanya, Islam agama yang terindah. Taib. Poin berikutnya. Poin keberapa? 10. Islam dalam menghadapi yang namanya kematian luar biasa ya. Ruh adalah suatu yang gaib. Makanya waktu Nabi ditanya, "Wa yas'alunaka 'anir ruh." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Seorang tidak tahu hakikat ruh. Padahal ruh dalam jasadnya, dia tidak tahu hakikatnya terbuat dari unsur apa, bagaimana sifatnya, bagaimana melekat dalam jasad, bagaimana keluar dalam jasad, tidak ada yang pernah tahu. Makanya dikatakan kalau berkumpul 1000 ahli fisika dan ahli biologi, ahli kimia, suruh mendefinisikan ruh, pasti ada 1000 pendapat. Karena masing-masing tidak punya ilmu tentang apa? Tentang ruh. Kalau ruh yang sedang ada saja tidak ada yang bisa menjelaskan, deskripsikan dengan baik, apalagi kemana ruh setelah meninggalkan jasad ini, lebih gaib lagi. Oleh karenanya kita tidak bisa tahu tentang hakikat ruh kecuali dengan dalil. Pemberitaan dari Tuhan yang menciptakan ruh tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ruh begini setelah meninggal dunia, kemudian dicabut oleh malaikat maut, kemudian masuk alam barzah, kemudian menunggu hari kebangkitan untuk masuk surga atau masuk neraka. Itu yang kita yakini ya. Adapun agama-agama lain, aliran-aliran lain, maka mereka punya pemahaman yang aneh-aneh tentang apa? Tentang ruh ya. Karena pemahaman yang aneh-aneh yang tidak didasari dengan suatu yang gaib dan susah untuk mau diilmiahkan, karena suatu yang gaib bagaimana mau diilmiahkan ya. Oleh karenanya sikap mereka terhadap mayat pun bermacam-macam. Di antara mereka seperti Zoroaster ya, atau Majusi, kalau kita baca sejarah mereka, bagaimana sikap mereka terhadap mayat? Ya, mereka meyakini dewa matahari sama dewa terang sama dewa gelap. Ya, dewa gelap pencipta kesesatan, dewa terang menciptakan apa? Kebaikan. Ya. Bertengkar, tapi yang menang dewa terang. Artinya dewa ini tidak berkuasa, yang jelek-jelek dia tidak bisa ciptakan, yang ciptakan dewa apa? Kegelapan. Baik, bagaimana mereka menghadapi orang yang mati? Orang yang meninggal menurut keyakinan mereka, maka didiamkan di rumah 3 hari, kemudian diangkat ke suatu tempat yang tinggi, mereka sebutkan kuil apa atau tempat yang tinggi, suatu tempat mayat laki-laki, mayat perempuan, mayat anak-anak, kemudian dibiarkan di atas sana, dijemur di bawah terik matahari. Kata mereka, dengan terkena terik matahari tersebut maka akan menghapus kekurangan-kekurangannya, dosa-dosanya. Tapi yang anak-anak tolong didiamkan ya, bisa enggak? Hah? Adek, baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Sampai di Majusi ya, matahari. Mereka mayat taruh di atas, kemudian dibiarkan dijemur di bawah terik matahari sampai akhirnya datang burung-burung yang memakan, burung nazar atau yang lainnya makan daging-daging tersebut. Dibiarkan terus. Ya. Menurut mereka ini pensucian roh. Jasadnya dibiarkan dimakan oleh burung sampai tinggal tulang belulang, baru kemudian dilemparkan dalam suatu lubang tertentu atau sumur tertentu ya. Begitu cara mereka menghadapi mayat. Ya, sebagian mereka mayat, saya lupa dalam aliran mana, aliran kuno dulu ya. Mereka biarkan mayat terlepas di padang pasir, kalau dimakan binatang buas mereka bangga. Mayat tersebut dimakan oleh binatang buas. Ya. Sebagian agama mayat dibakar. Dan dibakar itu dengan ritual yang membutuhkan biaya yang sangat banyak. Kalau orang kaya sampai miliaran terkadang, ratusan juta. Yang miskin disimpan dulu. Nanti kalau ada orang kaya bikin acara, dinebengkan, nebeng ya. Karena duit tidak ada ya. Subhanallah. Untuk orang ini sudah mati saja buat acara menghilangkan dia dari bumi, membutuhkan biaya ratusan juta paling tidak. Dan mereka mengakui bahwasanya duit tidak ada, ratusan juta. Ya, maka mereka mengadakan pembakaran massal supaya yang miskin-miskin bisa apa? Ikut. Ya. Tapi kalau mau serius, maka ratusan juta bahkan sampai
miliaran. Kemudian mayat dibakar. Subhanallah. Ya. Antum bisa lihat di YouTube, coba pembakaran mayat di Sungai Gangga, lihat. Ditaruh begitu kayak batu, mengerikan deh. Ya. Bagaimana mayat dibakar, kemudian dipindah pisahin, kemudian debunya diambil, kemudian dibuang ke Sungai Gangga, ya. Ini bagaimana sikap terhadap mayat, ya. Sebagian lagi agama atau keyakinan orang mati, benar-benar dihias, dimasukkan dalam kuburan, kemudian kalau perlu bawa barang-barangnya yang dia senangi, ya, seperti orang Cina, ya. Terkadang kuburan mereka besar-besar, ya. Kenapa? Dalamnya ada barang-barang berharga. Coba aja di YouTube, ya, ada yang dimasukkan motornya, ada yang dimasukkan. Insya Allah. Nah, mereka meyakini akan hidup di alam yang lain, maka perlu persiapan. Bawa jamnya yang mahal, ini yang mahal, emasnya, subhanallah. Ente sudah selesai. Mau apa lagi dalam kuburan taruh barang-barang mahal di situ? Mending manfaatkan buat yang hidup, sangat tidak logis. Paham? Sebagian mereka seperti umat Nasara, ya. Orang meninggal, ya, dirias, dihias, dirapikan pakai peti, kemudian diletakkan di taman, dibuat air-air mengalir di taman. Seakan-akan orang kalau ke situ tenang hatinya, ya. Islam tidak. Islam meninggal harus sederhana. Kenapa? Karena tujuan orang dikubur untuk mengingat kematian. Ziarah kubur untuk mengingat apa? Kematian, ya. Siapapun dia, orangnya sekaya apapun, tidak boleh kuburannya mewah-mewah. Ya, oleh karenanya kalau ada program bikin kuburan mewah-mewah, itu tasyabuh dengan orang-orang Nasara, tidak boleh. Udah selesai meninggal, tinggal kasih kain kafan, dikuburkan, disolatkan, didoakan, selesai. Sederhana. Tidak perlu biaya macam-macam, ya. Bikin acara walimah tiap hari enggak ada, ya. Ini selesai, dikena musibah ini orang, ada orang meninggal dunia, dikuburkan sederhana, selesai. Kuburan tidak boleh tinggi-tinggi, paling tinggi sejengkal, sudah. Tidak boleh dikapur, tidak boleh disemenin, tidak boleh ditulis ini Kadal bin Kidil, enggak boleh. Ya. Dan indah Islam. Oleh karenanya waktu Malik Fahad meninggal dunia, ada seorang pendeta atau seorang Nasrani masuk Islam gara-gara melihat bagaimana raja pemilik Arab Saudi waktu itu lagi kaya-kayanya Arab Saudi. Lagi kaya-kayanya Arab Saudi, ya. Ternyata rajanya dikuburkan dengan sangat sederhana. Sama seperti rakyatnya yang lain, sama seperti rakyatnya termiskin, tidak ada bedanya. Kain kafan diangkat, masukkan kuburan, selesai. Enggak ada ritual muqaddimah, tidak ada ritual qobliyah dan ritual ba'diyah, enggak ada. Nah, orang sudah meninggal, selesai. Justru dibuat sederhana agar kita tidak lupa bahwa kita ini akan meninggal seperti dia. Wa inna insyaallah bikum lalahikun, di antara doa kita tatkala ke kuburan, sungguh kita akan menyusul kalian, pasti akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan, ya, seperti itu, kesederhanaan. Orang sudah meninggal, selesai. Oleh karenanya kita bandingkan, kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain atau aliran yang lain, maka maka aneh-aneh dan terkadang ada bentuk penghinaan terhadap mayat atau bentuk pengagungan terhadap mayat berlebih-lebihan, ya, yang semuanya tidak logis untuk kita sikapi terhadap orang yang sudah meninggal dunia, ya. Makanya tidak perlu ada kemewahan setelah meninggal, selesai, ya. Kemudian orang meninggal dimewah-mewahkan, kemudian diiring dengan berbagai macam model, kemudian dikubur di taman, dikasih air terjun, kemudian dikasih taman, dan Islam enggak ngajarin demikian. Anda datang untuk ingat akhirat, bukan untuk jalan-jalan di taman, ya. Ya. Bukan untuk jalan-jalan di taman. Taib. Itu nomor berapa tadi? Di antara keindahan Islam adalah bagaimana sikap Islam terhadap wanita, ya. Sikap Islam terhadap wanita. Sebelum Islam datang, wanita di Jazirah Arab adalah makhluk yang terhinakan, tidak mendapatkan warisan. Kemudian dicerai, terserah, ya.
tidak diberi penghormatan. Ya. Di lain sisi kita lihat di negara-negara Eropa, wanita juga dihinakan dalam bentuk pengagungan, tapi pada hakikatnya penghinaan. Wanita dituntut untuk sama dengan laki-laki, dianggap sama dengan laki-laki, tidak boleh diskriminasi terhadap wanita. Oleh karenanya apa yang dilakukan laki-laki boleh dikerjakan oleh wanita. Ya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas oleh wanita dikerjakan juga oleh wanita. Mereka menganggap bahwasanya wanita adalah kompetitor bagi lelaki. Ya. Makanya mau disamakan dalam segala hal. Mau disamakan dalam segala hal. Terjadilah penghinaan terhadap wanita. Keluar bebas, memakai baju yang terbuka, auratnya menjadi bahan ya kenikmatan bagi setiap lelaki yang melihatnya, setiap orang bisa menjamahnya, tidak bernilai ya. Sampai istilahnya wanita itu seperti angkot, siapa saja boleh naik kalau di sana ya. Seperti itu ya. Murah meriah ya. Subhanallah. Negara-negara rusak kalau ente bersyukur tinggal di Indonesia ya. Ya, di Amsterdam waktu saya ke sana alhamdulillah musim dingin nih. Yang musim dingin semua pakai jilbab. Dan saya tidak mau datang kecuali musim dingin. Itu pun masih ada yang pakai jilbab tembus pandang. Jadi pakai celana ketat tapi ternyata tembus pandang. Tetap aja kelihatan apa yang terlihat ya. Di mana-mana ya Allah bau apa sabu-sabu. Ini bau apa ini? Ustaz itu sabu-sabu di sini legal. Morfin apa? Legal. Subhanallah. Mereka bilang Ustaz di sebelah sana ada jalan di situ semua perempuan di etalase telanjang bulat. Alhamdulillah saya enggak lewat. Subhanallah. Siapa saja mau tinggal bayar sekian, tinggal tunjuk ya. Touchscreen katanya. Cet. Auzubillah. Enggak ada penghormatan terhadap wanita. Jadi barang jualan ya. Ya, di mana-mana wanita dijual ya. Wanita dianggap kompetitor bagi laki-laki. Sehingga kerjaan berat, kita lihat sebagian negara perempuan nyetir motor trail nyetir mobil tronton, mobil kontainer ya. Perempuan kerja keras dan yang lainnya. Islam datang tengah-tengah memuliakan wanita. Islam tidak mau menyamakan wanita dengan lelaki. Karena menyamakan wanita dan laki-laki adalah kezaliman. Dalam Islam emansipasi ada tapi tidak dalam semua lini. Ya. Dalam hal meraih surga laki-laki wanita sama. Al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Laki-laki beriman, perempuan beriman. Laki muslim, perempuan muslim. Shaimin, shaimat. Laki-laki berpuasa, perempuan berpuasa. Al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Az-zakirina Allah katsiran wa dzakirat. Ya. Yang wanita lelaki bersedekah, wanita bersedekah ya. Dalam hal banyak sama ya. Bahkan Nabi mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Hukum antara laki dan perempuan hukumnya sama kecuali ada hal-hal yang mengkhususkan perbedaan laki-laki dengan wanita. Tetapi tidak boleh disamakan dalam segala hal ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah banyak membedakan dua hal yang berbeda. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil a'ma wal basir?" Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Am hal tastawi dhulumatu wan nur? Apakah sama cahaya dengan kegelapan? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu? Am najal muslimina kal fujjar? Apakah sama orang-orang Islam dengan orang fajir? Ya. Banyak Allah membedakan. Karena keadilan dalam Islam bukan menyamakan. Keadilan adalah wad'u syai' ala mawdhihi fi mawdhihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Itu namanya keadilan. Adapun menyamakan segala hal itu namanya kezaliman ya. Saya sering sampaikan logika, misalnya ada dua orang belajar, yang satu belajar sungguh-sungguh sehingga dia ranking 1, yang satu malas belajar, tidak pernah sekolah dan dia akhirnya ranking -2 ya. Tatkala terima raport, yang satu ranking 1, satunya ranking -2, yang -2 protes. Ya Pak Guru, Anda tidak adil. Saya kan sekolah sama-sama muridnya Pak Guru. Kenapa dia ranking 1 saya -2? Ya udah kalian sama-sama ranking 1. Kira-kira yang bahlul siapa? Muridnya atau gurunya? Dua-duanya bahlul ya. Keadilan harus membedakan. Gimana mau menyamakan sesuatu yang berbeda ya. Nah kalau orang menyamakan laki-laki dengan perempuan, itu bahlul sebahlul-bahlulnya.
Ya akhi, perempuan antum tahu sendirilah kayak apa perempuan. Penuh kelembutan, mendahulukan emosional daripada nalarnya, baper-baperan ya. Seperti itu. Laki-laki enggak ya. Laki-laki tegar, kokoh, terkadang licik. Suka gobali perempuan. Jadi bagaimana mau disamakan laki-laki perempuan? Dalam Islam wanita adalah partner bagi laki-laki, bukan kompetitor, dia ada partner. Ya. Kita butuh wanita dengan kelembutannya di rumah ngurus anak-anak, ya. Dan itu pekerjaan berat, tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Coba laki-laki bisa hamil, nggak bisa. Ada kawan saya, antum anaknya berapa? 2 Ustaz. Kenapa? Habis itu saya capek melahirkan. Saya bilang, sayang kita punya ada lagi. Gantian dong Pak, Papa yang melahirkan dong gantian. Jadi ya tidak bisa disamakan laki-laki dengan perempuan. Tidak bisa disamakan. Antum kira antum badan kekar bisa gendong anak tiap. Antum enggak kuat gendong anak ya. Sehari gendong anak kemudian gimana setengah mati. Perempuan yang dengan kelemahannya dia bisa kuat ngurusin apa? Seorang anak. Jadi mau saya tidak mungkin disamakan. Karena dalam Islam perempuan dihormati. Lihat bentuk penghormatan Islam. Wanita kalau menikah harus pakai mahram. Supaya tidak dikibulin sama laki-laki buaya. Harus ada mahramnya. Ada maharnya, ngobrol dulu ya. Kemudian wanita kalau mau bersafar suruh pakai mahram. Supaya apa? Ada yang ngurusin dia. Dia bersafar sudah dia tinggal tunggu mahramnya yang belanja, mahramnya yang ini, mahramnya yang nuntun dia, mahramnya. Seperti itu Islam memuliakan wanita ya. Ya, Islam menyuruh wanita di rumah saja, enggak usah keluar-keluar ya. Waqarna fi buyutikunna, hendaknya tetap di rumah kalau ada keperluan. Sampai laki-laki kalau mau salat berjamaah 27 derajat harus ke masjid. Wanita di rumah saja 27 derajat ya. Bagaimana Islam menyuruh kita berbakti kepada ibu? Ibu ada seorang apa? Wanita, perhatian. Bagaimana Islam menyuruh perhatian terhadap anak-anak perempuan? Sampai anak perempuan akan menjadi kunna ya apa? Hijaban minan nar ya, bahwasanya wanita anak-anak perempuan akan menjadi penghalang orang tuanya dari neraka jahanam ya. Intinya demikianlah Islam dalam mensikapi wanita suatu barang yang mahal, tidak sembarang orang boleh memetiknya, tidak boleh sembarang orang menyentuhnya ya. Tidak boleh sembarang orang. Adapun di negara-negara Eropa, negara-negara kafir, wanita barang dagangan ya. Barang dagangan, hina, dina, kerja seperti laki-laki ya. Tidak dihormati. Seakan-akan dihormati tapi sebenarnya dihinakan. Oleh karena jangan termakan dengan propaganda orang-orang barat ya. Baik, di antara indahnya Islam. Kalau kita bicara tentang masalah pernikahan, Islam luar biasa. Ada menikah, ada cerai, ada talak 1, talak 2, kesempatan sampai talak 3. Luar biasa, aturan yang luar biasa. Mau nikah harus ada mahram, ada mahar, kemudian ada wali, ada saksi, agar tidak terjadi kengawuran dalam pernikahan. Kemudian kalau menikah pun istri tidak boleh lebih dari berapa? 4, maksimal berapa? 4. Setiap laki-laki punya formulir 4 ya. Entah sudah diisi 1 ya. Sebagian orang formulirnya kosong semua. Jomblo kesannya. Ya, semuanya logis ya. Masalah poligami logis ya. Untuk bisa dengar ceramah saya tentang poligami anugerah yang terzalimi ya. Tapi intinya dalam sebagian agama yang lain, bayangkan tidak boleh punya istri kecuali cuma 1. Dan ini sangat tidak logis. Sementara banyak wanita yang tidak ada yang mengayominya. Banyak perawan tua, banyak janda muda maupun janda apa? Tua. Dan ini sudah saya bahas panjang lebar dalam pengajian judulnya Poligami Anugerah yang Terzalimi. Kemudian ya, dahulu sebelum datang Islam, seorang laki boleh mencerai istrinya sebanyak mungkin. Cerai 1, talak 2, talak 3, talak 4, talak 5, talak dan seterusnya. Islam tidak. Bahwasanya wanita hanya boleh ditalak 2 kali, talak ketiga maka harus pegatan. Agar lelaki berwaspada dan hati-hati. Bahwasanya dia harus menjaga perasaan wanita, jangan sedikit-sedikit kamu saya cerai. Karena sebagian laki-laki baper seperti perempuan. Sedikit-sedikit ngancam istrinya dengan apa? Cerai. Itu menunjukkan dia tidak mampu memanage istrinya ya. Oleh karenanya ya, Islam
mengajarkan kalau seandainya tidak bisa dilanjutkan ya boleh cerai. Cerai pertama, sang laki merenungkan, sang istri merenungkan, ada masa iddah, masa menunggu, kalau mau balik bisa, kalau enggak ya terserah. Ya. Sementara sebagian agama lain tidak mungkin ada perceraian. Itu musibah, bayangkan. Begitu nikah ternyata dapat gendruwo. Wah repot, tidak boleh cerai. Akhirnya apa ya sudah, zina lah, apalah, gimana? Aturan agama tidak boleh apa? Cerai. Dan mereka tidak konsisten, akhirnya mereka melanggar juga. Ya. Jadi para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya masalah syariat nikah saja maka kita dapati bahwasanya Islam adalah agama yang terindah ya. Kemudian di antara indahnya Islam ya. Islam semua yang diharamkan dalam Islam akan mendatangkan kemudaratan dan Islam tidak menghalalkan kecuali yang mendatangkan kebaikan ya. Semua hal yang Islam haramkan berarti mendatangkan kemudaratan. Dan semua yang Islam haramkan, yang Islam bolehkan berarti mendatangkan kebaikan. Bahkan syariat Islam, misalnya Islam mengharamkan khamar. Khamar tentu buruk ya, bagaimana seorang minum khamar kemudian dia akhirnya hilang akalnya, jadi lihat seperti orang gila ya. Kemudian dia akan timbul permusuhan ya. Ya. Inna majuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawat wal baghdha fil khamri wal maisir. Allah syaitan ingin memunculkan permusuhan, pertikaian di antara kalian dengan khamar dan perjudian. Maka Islam mengharamkan khamar, mengharamkan apa? Perjudian. Ya. Ada manfaatnya ada. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa khamar dan perjudian lebih besar daripada manfaatnya. Siapa yang bilang judi enggak ada manfaatnya? Ada. Tahu-tahu kayak mendadak bisa ya. Khamar juga ada manfaatnya, stres bisa hilang stres dengan teler ya. Tetapi Islam haramkan, Islam memuliakan. Seorang yang minum khamar mulia, akal itu anugerah, jangan dihilangkan. Ya, dengan akal yang kita bisa merenungkan keagungan Allah, dengan akal yang kita bisa melakukan apa yang terbaik. Sementara di agama lain khamar halal. Bahkan khamar digunakan untuk ritual keagamaan mereka. Ya. Di antara ritual keagamaan mereka misalnya namanya jamuan malam ya. Makan roti dan minum wine merah ya, anggur merah. Roti ibarat dari dagingnya Yesus, kemudian wine adalah ibarat dari darahnya Yesus. Jadi khamar dijadikan sebagai acara keagamaan. Dalam Islam tidak mungkin demikian. Oleh karenanya kalau antum mendapati dalam kitab Injil disebutkan sebagian nabi mabok ya. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh. Nabi Lut atau Nabi Lut ya. Atau Nabi Nuh saya lupa, nanti bisa dilihat ya. Minum khamar kemudian apa? Teler ya. Kita dalam Islam jangankan Nabi, orang-orang biasa saja tidak mau minum khamar apalagi para anbiya. Oleh karena tidaklah Islam mengharamkan sesuatu kecuali ada mudaratnya. Contoh Islam mengharamkan zina dan tidak ada agama yang sampai sekarang bertahan mengharamkan zina seperti Islam. Agama yang lain mungkin mereka mengharamkan zina tapi mereka tidak bisa komitmen, tidak bisa konsisten sehingga semuanya berzina. Semuanya berzina ya. Laki-laki zina dengan istri orang, istrinya zina dengan laki-laki lain. Suatu hal yang sangat biasa perzinahan tersebut. Waktu saya di salah satu daerah di Eropa sampai ada ikhwan ya sudah ngaji, dia bilang, "Ustaz, bagaimana dengan putra saya?" Kenapa putra Anda? Masih SMP atau SMA. Dia dibully sama teman-temannya semua. Kenapa? Karena dia satu-satunya murid yang belum berzina. Bayangkan. Sampai anak dia itu merasa stres, dibully sama kawan-kawannya. Ente belum pernah berzina, ente. Bayangkan. Kalau dia orang Korea mungkin langsung bunuh diri. Karena di antara sebab banyak bunuh diri adalah dibully ya. Dibully di zaman sekarang. Itu baca sebab banyak orang Jepang. Kenapa bunuh diri? Karena mereka tidak kuat dibully. Sampai dia tanya sama saya, "Ustaz, bagaimana anak saya?" Wah, repot. Apa yang mau saya jawab? Dia sekolah di Eropa, semua temannya seperti itu. Zina suatu hal yang sangat biasa. Ente cari agama mana yang melarang zina dengan keras? Seperti apa? Islam aja seperti itu. Islam tidak mengharamkan zina kecuali itu perbuatan yang buruk, merusak kebahagiaan, merusak rumah tangga, silsilah anak tidak jelas,
ya, kemudian menghilangkan kebahagiaan, ya. Seorang laki tidak pernah puas, selalu mencari dan mencari, ya, diberikan, dia merasa melampiaskan syahwatnya tapi tidak ada kebahagiaan, hilang. Dan seperti itu. Dan itu yang terjadi di negara-negara lain karena agama-agama mereka tidak ketat dalam mengharamkan zina. Kemudian contohnya Islam menyuruh untuk menjalankan qisas. Qisas hukum syar'i yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Sungguh pada praktek qisas ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Tatkala Islam menyuruh untuk qisas, hukum tersebut yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang kondisi manusia. Bagaimana cara mereka untuk beradab di dunia ini? Di antaranya dengan diturunkan hukum qisas. Dan itu sudah ada sejak zaman Yahudi, ada qisas, ya. Tapi mereka hilangkan, ya. Sekarang tidak ada qisas, ya. Tatkala ada praktek qisas, tidak ada yang berani berbuat kezaliman. Karena as-sinna bis-sinni, ya. Gigi dengan gigi, ente pukul gigi orang, gigi ente juga bermasalah. Ente tikam orang, mati, ente juga harus mati, ya. Sehingga orang kalau mau berbuat kezaliman, dia mikir 1000 kali. Kalau mau pukul, silakan pukul. Begitu dia pukul, selesai. Bawa ke mahkamah, dia dipukulin juga sama orang. Bahkan suruh bayar lagi, ya. Ya. Oleh karenanya tidak sembarang orang berkelahi, ya. Misalnya kalau kita di Madinah dulu, saya tidak pernah orang berkelahi, mungkin cuma sekali, jarang orang berkelahi, mulut banyak. Tapi kalau berkelahi enggak ada, gini, tapi enggak ada yang berani maju. Kenapa berani maju? Bahaya. Sekali dia mulai mukul di luar, dia pasti salah. Dia pasti salah. Omong mulut banyak, tapi kalau udah begini-begini ya enggak ada, ya. Kecuali orang luar mungkin, ya, berkelahi karena enggak ngerti hukum. Seperti saya pernah naik bis dari kampus menuju Masjid Nabawi, ada orang-orang baru, mungkin baru masuk Islam, satu Afrika, satu Rusia. Ngejek-ngejekan, akhirnya berkelahi di bis. Itu orang Rusia ngangkat orang Afrika mau dilempar dari bis. Ditahan sama yang lainnya. Ya, tapi secara umum kalau orang sudah tinggal sana ngerti, ini hukum ada qisas berlaku, tidak sembarang. Apalagi kalau bunuh. Bayangkan kalau orang tahu dia bunuh, dia bakalan dibunuh, kira-kira dia berani bunuh enggak? Dia enggak berani, dia mikir-mikir, harta, darah mahal dalam Islam. Tetapi tatkala tahu dia tahu darah itu murah, dia tikam orang, dia bunuh, dia cuma dipenjara, tidak diapa-apain, atau mungkin dia bisa bayar sipirnya, ya dia bunuh saja, enggak ada masalah. Ya, saya pun tidak akan dibunuh. Tapi kalau dia tahu hukum qisas, makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Sungguh dalam praktek qisas membunuh orang ada kehidupan. Bayangkan, kata Allah, dalam praktek qisas membunuh orang yang zalim ada kehidupan. Kenapa? Karena kalau orang tahu dia membunuh, dia akan dibunuh, dia tidak berani membunuh. Sehingga akan terjaga kehidupan, dan ini ya hanya diserukan oleh Islam saat ini, ya. Dan ini adalah jalan solusi yang terbaik untuk menghilangkan kriminal yang ada di alam semesta. Namun orang masih saja mencari-cari solusi lain, solusi baru yang tidak pernah menjadi solusi, ya. Yang tidak pernah menjadi solusi. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang biasa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentunya ini keterbatasan ilmu saya. Islam masih banyak poin-poin yang indah. Namun saya hanya bisa menyampaikan poin-poin ini karena keterbatasan ilmu. Ustaz, ana seorang ikhwan. InsyaAllah dalam waktu dekat akan segera menikah. Namun tidak bisa melakukan akad dan walimah secara syar'i karena tuntutan orang tua. Ana sudah menasihati namun tetap ditolak. Calon anak juga ingin melakukan secara syar'i. Jika dilanjutkan, apakah pernikahan kami tetap berkah? Ya, ini namanya darurat, nikah saja, ya. Urusan kesalahan yang terjadi dalam walimah, urusan orang tua dan besan, ya. Antum nikah saja, ya. Ya udah, bagaimana lagi, ya. Terpaksa. Karena tidak semua calon mertua ngaji dan tidak juga orang tua antum ngaji. Terus antum kapan enggak nikah-nikah? Jomblo selamanya. Menunggu orang tua ngaji sampai kapan? Belum tentu ngaji, ya. Ya udah nikah aja. Ya berusaha nikah, bertakwa kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ternyata orang tua datangkan penyanyi dangdut, ya sudah jangan nonton penyanyi dangdut tersebut, ya. Sudah.
Ayah saya musyrik, apakah jika meninggal saya boleh mendoakannya? Kalau orang tua kita kafir, beragama lain misalnya, maka tidak boleh kita doakan ya. Rasulullah SAW juga dilarang mendoakan ibunya ya. Kemudian Nabi Ibrahim dilarang untuk mendoakan ayahnya. Tapi silakan azan, baru kita lanjutkan. Ustaz, apakah seorang laki-laki yang mempunyai 2 istri juga merupakan ujian? Karena tadinya dia berpikir bisa menjadi seekor serigala di antara 2 kambing, malah terjadi sebaliknya, menjadi seekor kambing di antara 2 serigala. Iya, ujian. Istri 2, istri 1 semua ujian. Saya bacakan sebuah syair yang ditulis oleh salah seorang yang beristri 1 dan dia mendapat ujian. Dia mengatakan, khasamtuha ithra dzambin fil masai hasala wa ruhtu duna wada'in aksudu amala. Aku bertengkar sama istriku gara-gara kesalahan di waktu sore yang terjadi. Ya. Lalu aku pergi meninggalkan istriku ya tanpa mengucapkan kata perpisahan, tanpa pamitan. Aku ingin bekerja. Jadi ini kayaknya ribut di pagi hari gara-gara masalah kemarin. Akhirnya dia pergi tanpa pamitan sama istrinya. Wa fi dhahirati uttu al-baita muktaiban. Di siang hari aku pulang setelah kerja dalam kondisi sedih ya. Wasaltu lakin sururur ruhi ma wasala. Aku sudah sampai di rumah tapi kebahagiaan belum sampai dalam hatiku. Ra'aituha inda fathil babi baqiyatan. Tiba-tiba aku melihat istriku buka pintu dalam kondisi menangis. Wa dam'uha agraqal khaddaini wal muqala ya. Maka air matanya mengalir membasahi kedua pipinya. Anak tuha inda dhanni annaha nadimat. Maka aku pun segera memeluknya. Aku sangka dia telah menyesal kesalahannya. Wasirtu asrudu fi tausifiha ghazalan. Maka aku pun mulai memujinya, menyenangkan hatinya, menenangkan hatinya, aku muji keindahannya. Kemudian aku berkata kepadanya, ya aqraban nasi fi qalbi kuffi alaman, wahai orang yang terdekat di hatiku, wahai istriku, berhentilah dari tangisanmu. Fadamu ainaika laulal hubbu ma nazala. Kau tentu tidak menangis kecuali karena kau cinta kepadaku. Fafaraqatni wa qalat lam yakun alaman bal kuntu aqta'u bisikkinah al-basala. Kemudian dia pun melepaskan pelukanku sambil berkata, aku tidak sedang sakit atau sedih, tetapi mataku menangis tadi karena aku habis potong bawang. Syair panjang-panjang. Maksud saya, namanya kehidupan, ya ujian, nanti punya anak ujian, punya istri ujian, istri 1 saja ujian, apalagi istri 2. Ya antum sabarlah. Semua ada risiko, ada kebahagiaan, ada kesedihan. Siapapun mengalaminya ya. Tinggal kita bagaimana memanage ya. Jadikan kebahagiaan lebih banyak daripada kesedihan. Berarti antum harus lebih pandai dalam memanage 2 istri antum ya. Jangan antum jadi kambing di antara 2 serigala. Tunjukkanlah antum adalah singa yang bersahabat ya. Kasihan ya. Ada kawan baru menikah, kemudian dia habis poligami, dia enggak pernah muncul lagi. Setelah itu muncul entah berapa waktu, entah berapa bulan, ketemu dengan kawan yang lain. Gimana? Gimana poligamimu? Jadi, aduh. Udah enggak usah cerita. Saya bilang poligami itu syariat yang indah, tapi tidak semua lelaki pandai melakukannya. Cita-cita boleh tinggi tapi modal tidak ada. Tapi insyaallah antum jangan putus asa. Antum harus bisa memanage 2 istri antum ya. Berdoa kepada Allah agar Allah ya menguatkan hati antum dan merubah hati mereka. Ana banyak melihat kuburan umat Islam dibuat batu nisan yang bertuliskan ayat kursi. Tidak benar ya. Kuburan bukan tempatnya nulis-nulis apa ayat kursi ya.
Bukan dibuat untuk sebagaimana kuburan sebagian orang soleh yang dibuat tinggi, dikasih kelambu, ditulis ayat-ayat kaligrafi, dipasang fotonya, dikasih parfum-parfum. Ini semua dilarang dalam Islam. Ya. Kalau itu memang demikian, harusnya kuburan Nabi SAW seperti itu. Kuburan Nabi sederhana, yang dibaguskan itu rumahnya Aisyah. Kuburan sederhana. Harusnya kuburan para sahabat dibaki, harusnya begitu. Lebih afdal daripada orang-orang Indonesia sesoleh apapun. Ya. Kaum muhajirin, kaum ansar dibaki, tidak digituin. Ya. Kata memang Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Bahkan Islam mengajarkan sebaliknya. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Abul Hayyaj, ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana aku pernah ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala tada' timthalan ila tamastahu wala qabran musyrifan ila sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Apakah dalam Islam diperbolehkan menyiapkan kuburan seperti halnya yang ada di daerah Kerawang? Ya. Enggak ada masalah kita siapkan lahan buat apa? Kuburan. Ya. Tapi tidak usah yang mahal-mahal, yang wajar-wajar saja. Ya, ya kuburan bukan kemudian diindahkan, dikasih air mancur, dikasih taman-taman yang indah, dikasih tempat mainan, dikasih indah lah. Ini bukan kuburan yang orang Nasara kita. Kuburan orang Islam, kuburan yang fungsinya kalau dilihat mengingatkan apa? Akhirat. Ya. Kuburan kadang-kadang kalau tidak dibuat taman-taman tadi sehingga melupakan dari akhirat, atau dibuat angker sehingga mengingatkan bukan akhirat, mengingatkan kepada gondruwo. Bukan mengingat kepada akhirat. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.